Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 180 321 100 104 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulena Mamarizinin, NIM 180 321 100 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendly Ningratama, NIM 1903211000112 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia A. Perkenalkan, saya Rina Apriana Fidaus, NIM 1903211000124 dari kelas Agribisnis A. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dalam menerapkan usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang mengakibatkan dalam kegiatan bekerja. Sedangkan untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, serta pelaksanaan prosedur untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam keselamatan dan kesehatan kerja agar terciptanya kerja yang efisien dan produktif. Manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan operasional. Yang kedua yaitu dapat mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai kinerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan image marketing terhadap perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin tentang kecelakaan kerja. Menurut Hadiguna, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak terduga. Dari kecelakaan tersebut pasti ada penyebab atau faktornya. Yang pertama yaitu faktor karena manusia, misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan dan penempatannya. Dan yang kedua yaitu faktor material, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, namun perusahaan memilih bahan lain sehingga terjadi kecelakaan kerja. Dan yang ketiga yaitu faktor bahaya, misalnya karena metode kerja yang salah atau kondisi keadaan yang tidak mendukung seperti mesin, lingkungan, dan peralatan-peralatan. Dan yang keempat yaitu faktor yang dihadapi, misalnya kurang pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja sendiri harus dilakukan karena dapat mengakibatkan kecelakaan pada tenaga kerja di tempat kerja. Biasanya kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia itu sendiri. Maka dari itu biasanya perusahaan perlu melakukan tindakan pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi terhadap tenaga kerja. Tindakan pencegahan kecelakaan memiliki tujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Tujuan utama tindakan-tindakan pencegahan ini haruslah untuk melindungi seluruh karyawan perusahaan. Ada beberapa prinsip dalam pencegahan kecelakaan, yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya. Dalam mengidentifikasi bahaya ada teknik yang harus dilakukan, yaitu melakukan inspeksi melalui patrol dan inspeksi kecelakaan kerja, laporan dari operator, laporan dalam jurnal teknis. Yang kedua yaitu menghilangkan bahaya dengan sarana teknis, mengubah material, mengubah proses. Yang ketiga, mengurangi bahaya seminim mungkin jika penghilang bahaya tidak dapat dilakukan. Caranya yaitu dengan sarana teknis dan modifikasi perlengkapan,
pemberian perlindungan. Yang keempat yaitu melakukan penelitian resiko residual. Yang kelima, mengendalikan resiko residual. Manajemen K3 di Indonesia, yaitu kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Indonesia secara umumnya masih tergolong rendah. Penerapan sistem manajemen K3 atau bisa disebut SMK3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. SMK3 direncanakan dan diterapkan dengan baik di lokasi proyek. Penerapan tersebut membawa pengaruh baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja. Dapat dilihat dari kecelakaan tenaga kerja yang masih tergolong rendah dan tidak memberikan pengaruh berarti bagi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk studi kasusnya sendiri yaitu di sini kami mengambil dari jurnal yaitu studi kasus pelaksanaan K3 kesehatan dan keselamatan kerja pada konstruksi jembatan di Sumba. Pembangunan proyek konstruksi di Indonesia dalam penerapan K3 masih kurang maksimal. Banyak pekerja yang mengalami kecelakaan dalam bekerja setiap tahunnya. Kerusakan material, kegagalan produksi, dan juga keterlambatan pekerjaan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemahaman dalam peraturan K3. Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam bekerja, seperti tenaga kerja yang tidak memakai peralatan K3, tidak memakai alat sesuai dengan fungsinya, kemudian peralatan K3 yang kurang lengkap, tidak layaknya pakai, tidak tersedianya peralatan K3, dan juga kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Melihat dari beberapa faktor tersebut dan terjadinya kecelakaan dalam bekerja, terdapat strategi untuk meminimalisir adanya kecelakaan dalam bekerja, yaitu misalnya menambah objek penelitian agar dapat mengurangi kecelakaan dalam proyek konstruksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk mengenai materi keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila masih ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.